Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ini. Kita sebagai umat manusia masih diberi kesehatan, kewarasan, kelonggaran. Dari kita tertidur dan kita bangun kembali masih diberikan kenikmatan tersebut. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu adalah penutup para nabi dan rasul dan juga menjadikan teladan yang baik bagi umatnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triana Fanurong Azizah, NPM 1901012041. Saya di sini akan menyampaikan dakwah yang bertemakan kejujuran. Baik, langsung saja dimulai. Nabi Muhammad SAW merupakan tauladan yang baik bagi kita, maka kita wajib mencontoh beliau. Kemudian Nabi itu memiliki sifat yang jujur dan amanah. Sebab apa? Karena beliau memiliki hati yang sangat mulia sekali. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau mengikuti jejak pamannya, yaitu menjadi seorang pedagang. Berkat kejujuran dan amanahnya, beliau bisa menjadi saudagar yang kaya raya. Jadi intinya begini, ketika seseorang itu memulai suatu pekerjaan, entah apapun itu, dari hal terkecil maupun hal terbesar, selalu gunakanlah kejujuran dan amanah. Karena Nabi SAW itu sendiri sudah menunjukkan kepada umatnya pada zaman tersebut. Jadi ketika saat itu Nabi berdagang, ada seorang pembeli yang beliau itu menggunakan sistem jual beli yang jujur dan amanah. Maka dari itu istilahnya kalau sekarang ini customernya itu balik lagi kepada Nabi, beli lagi, ada transaksi jual beli lagi kepada Nabi, karena pembeli itu senang kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu orang yang sangat jujur dan sangat amanah dalam sistem jual beli. Seperti itu. Jadi kalau ingin menjadi pedagang yang sukses, maka utamakanlah kejujuran dan amanah, saling percaya. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti teman-teman bisa dilihat di Al-Quran, dibuka surat Al-Ahzab ayat 21, dibaca, kemudian dipahami artinya, dan bisa kita contoh suri tauladan Nabi Muhammad itu. Dan yang perlu kita ketahui lagi, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang jujur dan amanah, dan beliau juga tidak memiliki rasa dendam, iri hati atau dengki. Beliau tidak memiliki sifat tersebut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci beliau sekalipun. Ada orang-orang yang mengolok beliau, ada orang-orang yang meludahi beliau, ada orang-orang yang melempari batu kepada beliau. Beliau tidak membalasnya dan beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi itu kita bisa ambil contoh seperti itu. Ketika kita dimusuhi, kita dicaci maki, kita dizolimi oleh orang lain, kita membalasnya dengan kebaikan dan juga mendoakan supaya orang yang menzolimi kita dibukakan pintu hatinya untuk bertaubat kepada Allah. Karena yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha berdoa dan kita berusaha berbuat baik kepada sesama. Dan juga supaya bisa memiliki
sifat yang jujur dan amanah, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di era modern saat ini, ya kan, memang cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Mungkin tidak banyak, tetapi ada. Baik dalam perbuatannya, ucapannya, hingga sifatnya. Maka dari itu, sikap jujur dan amanah itu perlu ditanamkan sejak dini kepada anak melalui orang tua dan juga pakar pendidik. Baik itu di lingkungan keluarga, yaitu di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Itu sangat berperan penting kepada anak. Nah, perilaku jujur ini bisa dicontohkan langsung oleh orang tua kepada anaknya. Kita ambil contohnya itu ketika orang tua memiliki janji kepada anaknya, kemudian orang tua itu lupa. Akan tetapi orang tua tersebut mengakui kesalahannya, bahwasanya orang tua itu lupa kalau memiliki janji kepada anak yang mungkin mau diajak bermain atau membelikan barang yang diinginkan oleh anaknya. Jadi seperti itu hal terkecil. Jadi dimulai dari hal terkecil, kita biasakan jujur kepada siapapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa kita cari hikmahnya ya dari apa yang saya sampaikan barusan, bahwasannya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, maka akan tercipta pribadi yang baik. Nah, itu berpengaruh pada diri kita. Feedbacknya baik buat diri kita. Alhamdulillah, sudah beberapa menit kita lalui bersama. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang yang melihat video ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tema kejujuran ini. Dalam penyampaian saya, jika ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.